Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 9? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Kali ini kita akan memfaktorkan persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 1. Contoh persamaan kuadrat yang a-nya tidak sama dengan 1 adalah 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Di situ terlihat bahwa a-nya sama dengan 2. Kalau kita lengkapi, maka a-nya sama dengan 2, b-nya sama dengan 7, dan c-nya sama dengan 6. Kemudian bagaimana langkah-langkah memfaktorkan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 1. Langkah yang pertama, kita harus menentukan bilangan p dan q sedemikian hingga p ditambah q sama dengan b, dan P kali Q sama dengan A dikali C. Perbedaan antara persamaan kuadrat yang A-nya sama dengan 1 dengan A tidak sama dengan 1, jika dicari akar-akarnya dengan cara memfaktorkan adalah pada P kali Q-nya ini. Kalau A-nya sama dengan 1, maka P kali Q ini langsung sama dengan C, tapi kalau A-nya tidak sama dengan 1, seperti ini, maka P kali Q-nya sama dengan A dikali C. Kemudian yang kedua adalah mengubah bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 menjadi bentuk perkalian x ditambah p per a dikali x ditambah q per a. Perbedaan dengan jika a sama dengan 1 juga terletak di sini ya. Kalau a sama dengan 1, maka perkaliannya langsung x ditambah p dikali x ditambah q. Tapi jika a tidak sama dengan 1, maka di sini p dan q-nya dibagi dengan a lebih dulu. Kemudian yang ketiga adalah menentukan nilai akar dari persamaan kuadrat tersebut. Contoh, misalkan tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Nomor 1, 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Langkah yang pertama, kita tulis dulu nilai a-nya sama dengan 2, b-nya sama dengan 7, c-nya sama dengan 6, sesuai yang ada di soal. Kemudian kita tentukan bilangan p dan q. Untuk memudahkannya kita buat tabel terdiri dari 4 kolom. Kolom yang pertama adalah p, kolom kedua q, kolom ketiga p tambah q, dan kolom keempat p dikali q. Kemudian kita masukkan nilai B sama dengan 7 itu ke kolom P ditambah Q, sehingga di kolom P ditambah Q kita isi dengan 7. Kemudian yang kedua perhatikan nilai A dan nilai C. A-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 6. Kita kalikan dulu A kali C, berarti 2 kali 6 sama dengan 12. Kemudian hasilnya 12 ini kita masukkan ke kolom P kali Q, sehingga kolom P kali Q kita isi dengan 12. Kalau kita perhatikan di situ, maka nilai B-nya adalah bernilai positif dan A kali C-nya juga positif. Kalau B positif dan A kali C-nya juga positif, terlihat di situ ya, 7 dan 12 itu sama-sama positif, maka nanti P dan Q-nya juga bilangan positif. Kemudian untuk memudahkan mencari nilai P dan Q, maka kita ambil hasil perkalian P kali Q yang 12 ini, ya 12 di situ, kita cari dua bilangan atau kita cari pasangan bilangan yang kalau dikalikan hasilnya menjadi 12. Pasangan yang pertama adalah 1 kali 12, pasangan yang kedua adalah 2 kali 6, pasangan yang ketiga adalah 3 kali 4. Dari tiga pasangan ini yang memenuhi syarat kalau dijumlahkan sama dengan 7, maka adalah pasangan yang 3 dengan 4. Karena 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi sekarang sudah kita ketahui bahwa P-nya sama dengan 3 dan Q-nya sama dengan 4. Kemudian kita kembali ke pemfaktorannya. 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0, kita ubah menjadi bentuk perkaliannya seperti berikut. X ditambah 3 per 2 dikali X ditambah 4 per 2 sama dengan 0. Ingat ya tadi nilai PQ-nya harus dibagi dengan A. Karena di situ P-nya 3, maka ditambah 3, jangan lupa dibagi 2. 2 ini adalah nilai A ini. Kemudian Q-nya 4, ya, jadi tandanya ditambah karena positif ya, ditambah 4, jangan lupa dibagi dengan A-nya, yaitu A-nya 2. Sehingga menjadi X ditambah 3 per 2 dikali X ditambah 4 per 2 sama dengan 0. Jika X ditambah 3 per 2 dikali X ditambah 4 per 2 sama dengan 0, maka X ditambah 3 per 2 sama dengan 0 atau X ditambah 2 sama dengan 0. Kenapa di sini sekarang kok menjadi X ditambah 2? Nah, ini berasal dari 4 per 2 ini ya. 4 dibagi 2 itu hasilnya 2, maka 4 per 2 itu bisa kita tulis, kita ganti dengan bilangan 2. Karena X ditambah 3 per 2 sama dengan 0 atau X ditambah 2 sama dengan 0, maka diperoleh nilai X sama dengan negatif 3 per 2 atau X sama dengan negatif 2. Kenapa demikian? Karena X-nya ini tentunya adalah lawan dari bilangan yang sebelahnya ini. Kenapa? Karena kalau dijumlahkan sama dengan 0 itu pasti lawannya. Lawannya 3 per 2 adalah negatif 3 per 2, jadi X-nya adalah negatif 3 per 2. Kemudian lawannya 2 adalah negatif 2. Jadi akar-akar dari 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0 adalah x
sama dengan negatif 3/2 atau X sama dengan negatif 2. Kemudian contoh yang kedua, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 8x ditambah 5 sama dengan 0. Kita tulis A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan negatif 8. Karena di sini tanda kurang ya, kalau tanda kurang berarti itu B-nya ikut jadi negatif. B-nya negatif 8 dan C-nya sama dengan 5. Kemudian kita buat tabel P, Hi, P tambah Hi, dan P kali Hi. Kemudian langkah selanjutnya adalah sama dengan tadi, kita masukkan nilai B ke kolom P ditambah Hi. Karena B-nya negatif 8, maka kolom P tambah Hi kita isi dengan negatif 8. Kemudian perhatikan nilai A dan C-nya. A-nya 3, C-nya 5, kalau dikalikan A kali C sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15. Kemudian hasil nilai 15 itu kita masukkan ke kolom P kali Hi, sehingga di kolom P kali Hi terisi 15. Kemudian kalau kita amati, untuk contoh soal nomor 2 ini berbeda dengan nomor 1 ya. Kalau nomor 1 tadi B-nya positif dan A kali C-nya juga positif. Kalau ini sekarang B-nya negatif dan A kali C-nya positif. Jika A kali C-nya itu positif, maka nanti PG-nya itu bilangan yang sejenis. Kalau positif, positif semua. Kalau negatif, negatif semua. Nah, karena B-nya di sini negatif, maka nanti P dan G-nya ketemu negatif semua. Sehingga kita cari pasangan bilangan yang kalau dikalikan sama dengan 15, tapi bilangnya sama-sama negatif. Maka yang pertama adalah negatif 1 dengan negatif 15 ya. Negatif 1 kali negatif 15, kalau dikalikan hasilnya 15. Yang kedua adalah negatif 3 dan negatif 5. Kemudian dari dua pasangan bilangan ini kita cari yang kalau dijumlahkan hasilnya menjadi negatif 8. Tentunya adalah pasangan negatif 3 dan negatif 5. Karena negatif 3 ditambah negatif 5 hasilnya negatif 8. Kemudian kita kembali ke pemfaktorannya. Ya, sehingga bentuk 3x kuadrat dikurangi 8x ditambah 5 sama dengan 0 kita ubah menjadi bentuk perkaliannya sebagai berikut. Bentuk perkaliannya adalah x dikurangi 3/3. Kenapa tandanya dikurangi? Karena P-nya ketemu negatif ya. Kemudian P-nya 3 dikurangi 3 ya, negatif 3 maka menjadi dikurangi 3, jangan lupa dibagi A-nya, yaitu A-nya sama dengan 3 tadi. Kemudian X dikurangi 5, karena tadi G-nya ketemu negatif 5. Jangan lupa juga untuk dibagi dengan 3, sehingga diperoleh X dikurangi 3/3 dikali X dikurangi 5/3 sama dengan 0. Kemudian kalau kalian perhatikan di sini, 3/3 itu kan 3 dibagi 3, 3 bagi 3 adalah 1, jadi nanti ini kita bisa ubah menjadi 1, sehingga berikutnya menjadi X dikurangi 1 sama dengan 0 atau X dikurangi 5/3 sama dengan 0. Karena X dikurangi 1 sama dengan 0, X dikurangi 5/3 sama dengan 0, maka X-nya ketemu sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 5/3. Jadi akar-akar 3x kuadrat dikurangi 8x ditambah 5 sama dengan 0 adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 5/3. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Tentukan akar-akar dari persamaan 4x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 5 sama dengan 0. Langkah yang pertama, kita tulis A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan negatif 8, dan C-nya sama dengan negatif 5. Kemudian kita buat tabel 4 kolom tadi, P, Hi, P tambah Hi, dan P kali Hi. Langkah yang pertama, untuk mengisi tabel itu, yang pertama kita masukkan nilai B ke kolom P ditambah Hi. Karena B-nya negatif 8, maka kolom P tambah Hi diisi dengan negatif 8. Kemudian perhatikan A dan C-nya lagi. A-nya 4, C-nya negatif 5, maka A kali C sama dengan 4 kali negatif 5 sama dengan negatif 20. Kita masukkan ke kolom P kali Hi sehingga terisi negatif 20. Contoh soal nomor 3 ini juga berbeda dengan nomor 1 dan nomor 2. Yang ketiga ini kalau kita amati adalah B-nya bernilai negatif dan A kali C-nya bernilai negatif. Nah, sekarang A kali C-nya bernilai negatif, maka nanti P dan G-nya itu adalah variasi ya. Variasi itu artinya satunya positif, satunya negatif. Kalau B-nya negatif, maka nanti bilangan yang lebih besar itu negatif. Untuk lebih mudahnya, perhatikan sini ya. Nah, kita cari dua bilangan kalau dikalikan sama dengan negatif 20. Nah, ini pasangan bilangannya satunya positif, satunya negatif ya. Bisa diperoleh yang pertama adalah 1 dengan 20. Nah, 1 dan 20 itu yang besar adalah 20. Maka karena B-nya ini bernilai negatif, maka yang kita beri tanda negatif adalah yang besar ya. Jadi yang 20. Sehingga 1 kali negatif 20 kan negatif 20. Berikutnya adalah 2 dengan negatif 10. Yang ketiga adalah 4 dengan negatif 5. Tiga pasangan bilangan ini kita cari yang kalau dijumlahkan menghasilkan nilai negatif 8 ya. Tentunya
yang kalau dijumlah menghasilkan negatif 8 itu adalah pasangan 2 dengan negatif 10, karena 2 ditambah dengan negatif 10 sama dengan negatif 8. Maka diperoleh nilai P-nya sama dengan 2 dan nilai H-nya sama dengan negatif 10. Sekarang kita kembalikan ke soalnya, yaitu 4x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 5 sama dengan 0. Kita ubah dalam bentuk perkalian menjadi x ditambah 2/4. Ditambah karena P-nya nilainya positif ya. Positif 2 maka ditambah 2, jangan lupa dibagi A-nya yaitu A-nya 4 ya. Kemudian yang berikutnya karena H-nya itu nilainya negatif maka tandanya dikurangi. Negatif 10 maka dikurangi 10, jangan lupa dibagi dengan A yaitu 4 ya. Sehingga diperoleh seperti ini, X ditambah 2/4 dikali X dikurangi 10/4 sama dengan 0. Kemudian X ditambah 2/4 sama dengan 0 atau X dikurangi 10/4 sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan negatif 2/4. Ya, karena ini positif kan pindah ke ruas kanan menjadi negatif 2/4. Nah, negatif 2/4 ini kan kalau kita lihat ini sama-sama bilangan genap ya, maka bisa disederhanakan menjadi negatif 1/2. Atau X sama dengan 10/4. Nah, 10/4 itu kalau kita sederhanakan, kita bagi 2 semua menjadi 5/2, atau kalau kita desimalkan menjadi 2,5. Jadi, akar-akar dari 4x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 5 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 1/2. Ya, bentuk paling sederhana tadi ya. Atau X sama dengan 5/2, ini boleh. Atau kalau mau ditulis desimal adalah X sama dengan 2,5. Contoh yang keempat, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat negatif 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5 sama dengan 0. Kalau kita perhatikan soalnya, maka kita peroleh nilai A sama dengan negatif 2. Terlihat di situ negatif 2 ya. B-nya sama dengan 3 dan C-nya sama dengan 5. Kemudian kita buat tabel tadi 4 kolom P, H, P tambah H, dan P kali H. Kemudian kita masukkan nilai B ke kolom P tambah H, karena B-nya sama dengan 3, maka kolom P tambah H kita isi 3. Kemudian kita perhatikan nilai A dan C-nya. A sama dengan negatif 2, dan C sama dengan 5. Sehingga kalau dikalikan A kali C sama dengan negatif 2 kali 5 sama dengan negatif 10. Kemudian hasil negatif 10 itu kita masukkan ke kolom P kali H, sehingga kolom P kali H berisi negatif 10. Dan kalau kita perhatikan di sini, maka nilai B-nya ketemunya positif dan A kali C-nya negatif. Ingat ya, kalau A kali C-nya ini negatif, maka nanti B kali H-nya ini adalah satunya bilangan positif, satunya bilangan negatif. Karena B-nya di sini adalah bernilai positif, maka nanti dari dua bilangan itu, yang besar adalah yang positif. Nah, untuk memudahnya, perhatikan contoh berikut ini ya. Kita cari pasangan bilangan yang kalau dikalikan sama dengan negatif 10. Yang pertama adalah pasangan bilangan negatif 1 dengan 10. Ini terlihat ya, kalau misalkan tidak ada tanda negatifnya kan 1 dan 10 itu yang besar adalah 10. Maka yang 10 itu yang positif karena B-nya tadi positif. Yang kedua adalah negatif 2 dan 5. Nah, dari dua pasangan bilangan ini yang memenuhi syarat kalau ditambah hasilnya sama dengan 3 adalah pasangan negatif 2 dan 5. Sehingga diperoleh P-nya sama dengan negatif 2 dan H-nya sama dengan 5. Kemudian kita kembali ke pemfaktorannya. Negatif 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5 sama dengan 0 akan menjadi bentuk perkalian sebagai berikut ya. Yang pertama adalah x dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? Dikurangi ini karena P-nya ketemu negatif tadi ya, negatif 2. Berarti dikurangi 2. Kemudian dibagi dengan A. A-nya negatif 2 maka dibagi negatif 2. Kemudian x ditambah H ya, karena H-nya positif ya ditambah, tetap ditambah. Jadi x ditambah 5, jangan lupa dibagi dengan A. A-nya adalah negatif 2. Ya, tanda kurang dan tanda tambah ini tergantung dari nilai P dan H-nya. Kalau P-nya negatif maka tandanya dikurang, kalau positif tandanya ditambah. Nah, kalau kita perhatikan di sini tanda kurang ketemu tanda negatif. Ya, ini nanti akan berubah menjadi tanda tambah, kemudian ini tanda tambah ketemu negatif akan menjadi tanda kurang. Sehingga diperoleh menjadi X ditambah 1. 1 ini dari mana? Dari 2 dibagi 2. Kenapa ditambah? Jadi sudah saya beritahu ya. Karena tanda kurang ketemu tanda negatif jadi tambah. Kemudian yang kedua adalah tambah dengan negatif akan menjadi dikurangi ya. Di sini 5/2 tetap kita tulis 5/2. Karena X ditambah 1 sama dengan 0 atau X dikurangi 5/2 sama dengan 0, maka diperoleh nilai X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5/2. 5/2 ini kalau didesimalkan menjadi 2,5. Karena X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5/2 atau sama dengan 2,5, maka diperoleh kesimpulan, jadi akar-akar negatif 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5 sama dengan 0 adalah x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 5/2 atau x sama dengan 2,5. Karena sekalian, itulah cara menentukan akar persamaan kuadrat
AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 1, dengan cara memfaktorkan. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa kalian pahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.